bisa tapi aja kita nggak mulai kelihatan. ngerasain Ya pegel-pegel betul. aja, kram aja yang mungkin Ya, orang Indonesia banyak nahan-nahan gitu dok ya. ah, Kalau cuma ya. pegel-pegel, kram-kram aja, ah nggak apa-apa lah, cuma Ah, pegel-pegel kram-kram namanya juga berdiri. Padahal itu bisa jadi tanda awal dari varises ini ya ya, dok ya. kecuali kalau misalnya kram-kramnya habis kerja berat dan lain-lain, Mm-mm. ya itu pasti. Tapi nggak ngapa-ngapain, Hmm. duduk statis, duduk lama, atau berdiri lama, apalagi pekerjaannya emang kayak gitu. Mm-mm. Ya, Monoton gitu ya dok monoton ya, ya, kondisi posisinya itu gitu-gitu nggak pernah doang. gerak ya, apalagi Mm-mm. makin sekarang udah makin gemuk nih, apalagi zaman Mm-mm. pandemi kemarin ya, Hmm. orang nggak banyak kegiatan. Oke, selamat siang Sobat Sehat RSCM dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali bertemu lagi dalam podcast RSCM. Oke, hari ini perkenalkan saya Dr. Ihiza, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular, akan menjadi host pada acara podcast kita hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat ahli di bidang bedah vaskular endovaskular, termasuk juga salah satu pendiri dari Perhimpunan Bedah Vaskular di Indonesia. Mari kita sambut Dr. Dedi Pratama, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular, konsultan. Sobat Sehat RSCM. Ya, oke. Jadi sebuah kehormatan sekali ini kita bisa mendatangkan berbincang Dr. Dedi untuk pada seluruh penonton Sobat CRSCM. Nah, topik hari ini yang akan kita bawakan adalah topik yang tentu saja sangat sering dijumpai oleh masyarakat kita. Dan topik ini sering kali juga sudah kita bicarakan, yaitu mengenai varises, kenapa, dan harus diapain ya. Oke, Dokter Dedi, kita mungkin langsung mulai aja ngobrol-ngobrolnya ya, Dok. Ya, Dok, silakan. pertanyaan pertama saya, varises itu apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau varises itu sebenarnya adalah pelebaran pembuluh darah balik yang di kulit ya, yang berkelok-kelok ya. Kalau nggak berkelok-kelok kita namakan venektasi. Jadi, Hmm. dan varises itu biasanya terjadi pada tungkai bawah. Ya, itu dia. Mm-mm. Nah, sekarang pun walaupun nggak usah besar pelebaran, tapi kalau sudah berkelok-kelok pun kita sebut juga sebagai varises. Ya, Hmm. kita sebut sebagai spider vein atau telengektasis ya, seperti ini. Dan itu bukan pada tungkai aja, bisa pada yang lain ya. Hmm. Saya kira itu. Nah, pasti pertanyaan masyarakat itu, kok ada nih yang kaki saya muncul berkelok-kelok gitu kayak cacing gitu, Dok. Ada juga yang kok saya nggak ada gitu, padahal umurnya sama, kerjanya sama. Nah, boleh nggak dok dijelasin kepada pemirsa Sobat Sehat RSCM ini, kenapa sih dok bisa terjadi varises ini? Jadi varises itu sebenarnya merupakan fase awal ya dari penyakit vena kronik ya, fase Hmm. awal itu. Dan terjadinya itu bisa penyebabnya bisa karena kelainan pada katupnya, kelainan kapal, tentu saja pada pembuluh darah baliknya itu sendiri ya. Kita tahu sebelumnya bahwa pembuluh darah balik itu mengembalikan darah ya dari tungkai, dari perifer ke jantung nanti untuk dibersihkan di paru ya, di pembuluh darah di paru ya. Nah, untuk membersihkan itu harus melalui pembuluh darah balik tadi. Nah, kalau sudah ada kelainan katup yang disebabkan oleh faktor-faktor risiko atau emang penyebab utamanya di situ, maka akan menyebabkan varises. Nah, sekarang apa faktor risikonya ya? Faktor risikonya misalnya orang yang ada keturunan varises, misalnya salah satu daripada orang tuanya menderita varises. Udah gitu misalkan perempuan ya, banyak menderita perempuan, terutama pada perempuan yang melahirkan beberapa kali dengan tentunya melahirkan secara normal ya. Udah gitu juga wanita yang atau perempuan yang menggunakan obat-obatan hormonal ya untuk misalnya sebagai kontrasepsi, dan juga perubahan lifestyle ya, misalnya sekarang tambah gemuk ya, itu juga akan mempercepat varises ya. Dan yang lainnya adalah tentu saja usia ya, semakin usia semakin bertambah juga akan meningkatkan juga akan mempercepat terjadinya varises ya. Dan yang lainnya mungkin ya, itu nama semuanya menyebabkan varises primer, yang varises yang emang penyebabnya itu. Tapi ada juga varises sekunder ya. Varises sekunder itu biasanya penyebabnya adalah bukan faktor-faktor di atas ya. Biasanya ada kelainan-kelainan atau ada penyakit yang diderita sebelumnya, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah balik ya, yang disebabkan oleh misalnya ada keganasan, akibat keganasan ada pengentalan pembuluh darah karena penyakit darah dan lain-lainnya. Itu.
Nah, akibat daripada kelainan katup tersebut sehingga darah yang karena kita tahu bahwa tungkai itu untuk balik ke jantung itu kan ada gaya gravitasi ya. Nah, kalau misalnya mestinya karena kerja dibantu oleh pompa otot kita sehingga pada waktu darah dipompa ke atas ya katupnya akan menahan ya. Nah, pada katupnya akan menahan dan pada penderita ini ya karena ada kelainan-kelainan dan faktor risiko di atas sehingga katupnya tidak dapat menahan dan juga ada gangguan pada elastisitas artinya kelembekan ya kelemahan daripada pembuluh darahnya ya karena penyakit dan lain-lainnya atau kata faktor hormonal juga sehingga darahnya balik lagi nama kita sebut sebagai kebocoran ya terjadi namanya kebocoran atau disebut dalam bahasa medisnya namanya reflux ya dan itu yang menyebabkan terjadinya kebocoran tersebut dan akibat kebocoran kalau dibiarkan saja kebocoran itu kerusakan katup itu bukan hanya katup-katup di katup-katup vena-vena perifer atau vena tepi saja juga merusak vena-vena yang lain, vena perantara, vena dalam dan lain-lainnya dan memperberat kondisi daripada penyakitnya. Jadi bukan hanya varises saja lagi, tapi sudah lebih berat daripada varisesnya kita sebut sebagai penyakit vena kronik ya. Jadi disfungsi vena kronik istilah vena menahun. Itu gejalanya biasa udah bengkak ya, sampai perubahan warna kulit ya, dan sampai terjadi ulkus ya, ulkus itu artinya borok ya, borok pada varises. Kira itu. Oke dok, mungkin yang banyak masyarakat juga bingung gitu, kan tadi masalah di katup itu tadi ya dok ya, jadi harusnya alirannya ke atas gitu, ternyata dia bocor gitu. Nah, yang bisa bikin jadi venanya besar, berkelok-kelok jadi kelihatan kayak cacing di kaki kita itu karena itu tadi dok? Ya karena itu ya tadi ya karena kebocoran itu sehingga terjadi namanya hipertensi ya, hipertensi vena venanya jadi tekanannya tinggi karena bagian bawah venanya sendiri yang bagian bawah yang mula-mula di bagian yang tepi vena tepi nggak menampung ya sehingga merusak vena-vena yang lainnya selain vena tema vena perantara dan vena dalamnya dan lama-lama karena perubahan daripada mikrosirkulasi juga akan mengakibatkan kerusakan endotelia sehingga juga akan terjadi keluar daripada pembuluh darahnya sehingga terjadi bengkak ya. Dan akibat bengkak itu juga akan mengakibatkan reaksi peradangan pada sistem sel di daerah situ sehingga terjadi komplikasi mulai dari kerusakan pada kerusakan pada eritrositnya, pada kulit sehingga menyebabkan warnanya berubah jadi kecoklatan dan perubahan juga pada penyembuhannya metabolisme pada vena di kulitnya sehingga terjadi borok tadi ya. Dan itu harus ditanggulangi secara tepat kalau enggak akan terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Dan itu prosesnya nggak satu hari, prosesnya kronik. Makanya selama faktor risiko tadi saya sebutkan masih ada ya, misalnya terutama lifestyle deh. Kondisi sekarang karena makanan ya, makanan yang berlebihan yang kurang sehat ya. Olahraganya kurang ya dok. Olahraga juga kurang sehingga mudah terjadi terpapar terus ya faktor risikonya sehingga memperberat kondisinya yang sudah ada. Oke. Dok, ada nggak sih tanda dan gejala awal dari varises itu dok? Jadi misalkan pasien tahu, aduh nih kayaknya mau calon-calon varises nih, berobat dulu sebelum sampai jadi varises. Ada nggak tuh dok tanda dan gejala yang mungkin masyarakat perlu ketahui gitu sebelum dia jadi kelihatan parah gitu? Ya makasih. Sebenarnya gejala ini kalau udah kelihatan varisesnya itu udah terlambat kita sebenarnya. Jadi kita mesti bagusnya adalah sedini mungkin ya. Makin cepat penanganannya maka terjadi komplikasinya lebih sedikit ya sehingga kita dapat memperbaiki kondisi pada tungkai kitanya lebih cepat dan tidak terjadi komplikasi lebih bahaya gitu. Nah biasanya keluhan pertama itu kita bisa aja yang belum terlihat ya kalau kita sebut belum terlihat tapi sudah kram, sering kram kalau berdiri lama atau duduk lama, apalagi pekerjaannya mengharuskan dia harus misalnya sebagai kerja di hotel ya, resepsionisnya mesti berdiri atau yang kerja di depan komputer mesti duduk lama sehingga tidak banyak pasien posisinya banyak statis ya, jadi nggak banyak gerak ya, sehingga
pada waktu sehingga karena kebiasaan itu belum kelihatan varisesnya udah ada gejala, oh kalau saya berdiri kayak gitu jadi pegel, kok jadi kram, ya jadi nyeri ya. Apalagi udah ada bengkak ya walaupun belum kelihatan varisesnya, yaitu kita waspadai, oh itulah tanda-tanda sudah mulai ada kelainan insufisiensi atau kelemahan pada dinding katup pembuluh darah balik kita. Jadi bisa aja nggak kelihatan dok ya, tapi kita mulai ngerasain pegel-pegel aja, kram aja yang mungkin orang Indonesia banyak nahan-nahan gitu dok ya, kalau cuma pegel-pegel, kram-kram aja, nggak apa-apa lah, cuma pegel-pegel kram-kram, namanya juga berdiri. Padahal itu bisa jadi tanda awal dari varises ini ya dok ya. Kecuali kalau misalnya kram-kramnya habis kerja berat dan lain ya itu pasti. Tapi nggak ngapa-ngapain, duduk statis, duduk lama atau berdiri lama, apalagi pekerjaannya emang kayak gitu. Monoton gitu ya dok ya, posisinya gitu-gitu doang. Nggak gerak ya, apalagi sekarang udah makin gemuk nih, apalagi zaman pandemi kemarin ya, orang nggak banyak kegiatan, makin gemuk, itu risiko terjadinya kelainan vena kronis itu lebih besar. Jadi kita mesti waspadai seperti itu. Oke dok. Oke dok, tadi kan dokter udah jelasin dari awal sampai akhir. Nah, pasti pertanyaannya masyarakat juga adalah, Sobat Sehat RSCM ini adalah, varises ini sebenarnya cuma masalah mengganggu keindahan kaki aja, atau ada suatu hal berbahaya yang harus kita cegah dok dari varises ini, yang mungkin kalau kita biarin aja bisa membahayakan pasien gitu dok? Ya, makasih. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwa varises itu bukan masalah kosmetik aja ya. Jadi orang kebanyakan kalau misalnya orang yang kan ibu-ibu banyak ya dok ya, ibu datang, perempuan-perempuan muda gitu. Agak enak nih lihat varisesnya ya, padahal mungkin dia nggak bahwa masalah kosmetik itu adalah sebagian kecil daripada masalah yang diakibatkan oleh varises ya. Masalah yang lebih besar adalah itu dia akan terganggu sistem venanya lebih berat ya, sehingga terjadi bengkak kakinya ya, udah itu terjadi kelainan warna kulitnya dan sampai terjadi borok kepada kakinya, dan lebih berat lagi misalnya ibunya memang punya faktor risiko, misalnya memang ada kelainan-kelainan degeneratif ya seperti diabetes atau hipertensi atau emang obesitas ya, berisiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah ya, namanya penyumbatan pembuluh darah akut ya, namanya DVT, deep vein thrombosis. Jadi itu yang mesti diwaspadai. Dan penyakit varises ini mungkin di Indonesia belum banyak ya, tapi belum banyak karena belum banyak yang tahu dan datang ke dokter, ke fasilitas kesehatan itu terlambat. Padahal penyakit ini kalau di dunia adalah penyakit yang paling banyak, cuman nggak disadari ya. Orang Indonesia biasa kram-kram biasa sih bilang rematik. Itu kan kadang-kadang varises doang juga gitu ya dok ya, ngapain sih ke dokter gitu. Kecuali kalau dianggap varises udah berjudul-judul hebat, tunggu sampai perdarahan baru datang. Kalau masih halus-halus aja kan juga, udahlah ngapain sih. Ya, tapi yang bahaya sekarang karena dianggap bahwa kalau pegel-pegel itu rematik ya. Iya. Itu pijit. Besok kerja gitu udah pijet deh gitu. Datang ke refleksi atau apa, padahal itu sebenarnya udah gejala awal daripada penyakit vena kronik, awal daripada varises. Ya. Itu bagusnya di awal-awal itu kita stop ya dok ya. Oke, dok, sekarang untuk sobat sehat gitu misalkan yang lagi nonton nih terus ngeliat, waduh ada varises nih, itu baiknya gimana dok? Ya gitu, kalau kita memang sudah jelas bahwa kita lihat ada tanda-tanda varises, apalagi udah sebut varises, berarti sobat sehat udah lihat, wah ini udah jelas ada varises ya, pasti ya mau diapain ini ya. Kalau misalnya selama varisesnya kecil, masalahnya hanya kosmetik ya tergantung pada orangnya ya, kepada sobat sehatnya. Kalau punya uang, kan. Tapi kalau udah menimbulkan gejala, tadi keluar seperti kram, sakit, nyeri, ya apalagi varisesnya sudah pernah pecah, atau varisesnya sudah menimbulkan bukan hanya varises saja, perubahan warna kulit, udah mulai coklat nih kulitnya, atau kering, apalagi udah eksim, kok eksim, diobat ke kulit kok nggak sembuh-sembuh, eksim lagi ya. Itu namanya juga salah satu komplikasi dari varises, eksim statis ya, karena akibat kita jarang bergerak ya, dermatitis statis. Nah itu baiknya datang ke fasilitas kesehatan ya, ke dokter umum dulu, atau langsung bisa kalau di kota langsung ke bedah vaskuler untuk tahu ya apakah ini berat atau enggak ya. Kalau misalnya dia masih ringan, dianggap ringan ya, karena gejala cuma varises ya, mungkin mulai coba ya mau merubah gaya hidupnya, lifestyle-nya ya, menurunkan berat badannya, mulai gerak lah ya. Gerak yang dianjurkan tentu saja gerak yang
Non-weight bearing artinya yang nggak menumpu badan kita ya, misalnya mau berenang atau apa. Kalau orang obes ya, tapi kalau orangnya nggak obes ya atau biasa aja berat badannya ideal ya nggak ada masalah, olahraga apapun bisa. Tapi kalau yang ada gemuk ya olahraganya yang seperti berenang atau bicycle, statis dan lain-lainnya. Itu dia ya, pola hidup sehat juga itu. Tapi kalau sudah ada gejala seperti tadi ya harus dibawa Ya. ke fasilitas kesehatan atau ke dokter bedah vaskular atau mana. Banyak yang nanya gini dok, sobat sehat itu kalau berobat banyak yang nanya, dok ini varisesnya sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih dok? Bisa dikembalikan jadi mulus normal lagi gitu nggak sih dok? Ya sebenarnya bisa mulus atau enggaknya tuh tergantung pada keluhannya ya, dan keberatan pada waktu dia datang ke rumah sakit. Keparahan dari stadium varisesnya gitu ya dok? Ya misalnya ada yang cuman keluhan aja, belum ada bengkak, belum ada varises, mungkin akan keluhannya akan berkurang ya kalau dilakukan ditangani sedini mungkin, misalnya dia suruh olahraga, terus jangan cegah faktor-faktor risiko dihambat, udah gitu misalnya mesti banyak gerak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sudah berat, sudah ada varises yang pecah atau apa ya mesti dihambat ya. Apalagi sudah mulai bengkak, sudah ada C2, sudah ada varisesnya, kita mudah menghambat pengembangan dari keberatan penyakitnya. Kita harus menggunakan stocking kompresi ya. Permulaan itu awal. Tapi stocking kompresi itu tidak menyembuhkan ya, itu juga akan menghambat biar nggak makin parah gitu ya dok ya? Parah lagi ya, keparahan daripada penyakitnya. Nah, ada kalau sudah lebih dari bengkak aja, sudah ada perubahan warna kulit, udah ada koreng ya, udah ada eksem ya, itu mesti dilakukan tindakan yang lebih agresif ya, yang lebih invasif, misalnya dengan tindakan operasi atau tindakan minimal invasif. Di samping tentu saja pemakaian stocking kompresi harus dipakai. Oke dok, sebelum lanjut, jadi pertanyaan orang tuh sebenarnya proses pembuluh balik yang udah rusak itu, dia bisa kembali normal nggak dok? Pembuluh darah balik itu yang sudah rusak itu tidak kembali normal. Tidak bisa kembali normal lagi ya dok? Ya, jadi yang sudah rusak itu harus dibuang. Kalau sudah, jadi rusak atau enggaknya kita mesti tahu, makanya itu perlu ke dokter. Ya, dari pemeriksaan penunjangnya ya, pemeriksaan penunjangnya banyak yang kita kenal di sini mungkin USG, Doppler seperti USG orang hamil, tapi untuk kaki. Untuk pembuluh darah kaki gitu ya dok? Ya, kalau sudah rusak, kita ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sehingga kita tahu, pembuluh darahnya sudah rusak banget, atau sedikit rusak, atau tidak rusak. Kalau tidak rusak, kita harus pertahankan karena vena itu penting. Juga nantinya pada waktu, apalagi orang diabetes, nantinya kalau dia perlu untuk atau penyakit jantung, dia perlu untuk bypass dan lain-lainnya, mesti dipercepati, disimpan ya dok ya untuk cadangan ya, pembuluh tapi darah. kalau sedikit rusak mungkin ya kalau masih betah ya masih tahan ya bisa pakai stocking dipertahankan. Tapi yang paling penting ada kalau udah rusak bisa dibuang. Nah, jadi pertanyaan lagi, kalau dibuang nanti kemana lagi? Pakai apa lagi? Pasien banyak yang nanya tuh dok, itu nggak apa-apa tuh pembuluh venanya pembuluh baliknya dihilangin. Vena kita itu banyak sebenarnya. Ya, vena itu kita banyak. Kalau vena itu, kalau pembuluh darah, vena itu kan pembuluh darah balik ya. Kalau arteri kita tahu pembuluh darah yang dari jantung ke kaki yang memberikan oksigen, kok ini balikin lagi. Pembuluh darah baliknya itu lebih banyak 2 kali, lebih daripada arteri ya, lebih banyak pokoknya. Nah itu tidak akan keluar kalau kita misalnya lebih enak ada yang rusak di sana, dia lebih enak ke sana saja. Atau emang tidak olahraga, tidak rangsang untuk keluar, terutama pembuluh darah yang di otot. Maksudnya ototnya tidak difungsikan, tidak pernah olahraga, diam aja statis, jadi nggak keluar vena-venanya. Maka kita ya disuruh kan dari awal, suruh nge-gym lah, suruh gerak, suruh olahraga, itu semuanya untuk membuka vena-vena kita ya. Membuat jalur-jalur baru yang masih sehat ya, jalan alternatifnya gitu ya. Yang juga pembuluh darah balik. Jadi yang sudah rusak ya mesti ditutup atau dibuang. Ya kalau nggak dibuang atau ditutup, ya akan jadi lebih enak sana karena tahanannya lebih rendah daripada pembuluh darah baru. Jadi itulah prinsipnya daripada penanganan daripada kelainan pembuluh darah balik varises ini. Ya, oke dok. Sekarang boleh nggak dokter kasih penjelasan dikit? Pasien kan pasti banyak yang nanya nih sobat sehat. Tindakannya diapain sih dok kalau kita ada pasien dengan varises ini? Nah, ya itu misalnya kalau misalnya pasien datang sudah ada varises, ya apalagi sudah lebih dari varises yang terlihat. Kalau cuma varisesnya di kulit, ya kecil-kecil, udah gitu tidak bengkak, ya masalahnya datangnya hanya kosmetik, itu mungkin bisa dengan datang untuk di laser ya, lasernya untuk varisesnya doang ya.
Terus tapi kalau varises lebih besar lagi, lebih besar sedikit seperti cacing ya, Mm-mm. cacing-cacing namanya reticularis, itu biasanya dan tidak ada gangguan yang lainnya, itu sudah didiagnosa atau sudah diperiksa dengan pemeriksaan tadi yang saya sebutkan tadi oleh dokternya bedah vaskular, USG Doppler misalnya, hanya itu aja rusak. Itu bisa alternatif dengan skleroterapi ya, atau dengan foam skleroterapi, atau yang lebih besar lagi varises besar tuh hanya varises aja, vena vena magna atau vena yang penyebab varisesnya, vena tepinya itu tidak rusak ya, cuma varises doang. Nah, ada kalau misalnya ada yang harus hanya diligasi aja, ada yang harus dibuang semuanya. Tapi kebanyakan kalau masih bagus ya dibuangnya separoh, sebagian yang rusak saja dibuang. Tapi kalau misalnya sesudah diperiksa, bukan selain ada varises juga ada kerusakan pada pembuluh darahnya, tepinya semuanya, dan juga sudah mulai ada gejala-gejala awal di samping varises tadi, udah mulai bengkak, terus sudah ada mulai, apalagi kalau sudah ada perubahan warna kulit, ya berarti mesti dibuang semuanya dari uh, pembuluh darah tepi tersebut ya. Itu namanya operasi ya. Sedangkan varisesnya kita cabut, namanya phlebectomy. Cabut. Jadi tindakannya adalah membuang yang vena tepi yang sudah rusak dan dicabut atau di phlebectomy, diambil varisesnya. Itu tindakan kalau dioperasi. Mm-mm. Tapi sekarang sudah ada tindakan ya, orang yang minimal invasif ya, semuanya sekarang kedokterannya makin canggih ya, minimal invasif. Dia nggak bisa ngebayangin kalau pembuluh darah dicabut nanti mungkin masa rehabilitasinya, Mm-mm. masa Penyembuhannya lama, penyembuhannya Dok ya, nginep di rumah lama, nginep sakitnya di rumah lama sakit gitu. lama. Sekarang sudah ada minimal invasif sehingga lebih cepat, dia lebih mobilisasinya lebih cepat sehingga mungkin 1 hari setelah tindakan langsung bisa jalan, atau sesudah tindakan mungkin kalau nggak pakai anestesi atau pakai anestesi yang regional yang spinal gitu ya, misalnya yang itu mungkin 6 jam aja butuh istirahat, setelah itu boleh mobilisasi Mas. Tentu saja setelah itu pakai stocking ya. Itu ya tindakannya ada bukan dibuang varisesnya tapi ditutup varises yang sudah tidak berfungsi tersebut. Jadi sekarang udah makin canggih, Ya, penyembuhan dan tindakannya lebih tidak menyakitkan tidak dan lebih menyakitkan. cepat sembuhnya juga ya, Dok ya? Ya. Oke. Eh, Dok, mungkin udah cukup banyak nih yang kita bicarakan. Nah, pertanyaannya mungkin adalah, pasti banyak yang nanyain nih sobat yang nonton ini, di RSCM itu semua bisa dikerjain nggak, Dok? Ya, kalau di RSM ini ya, semua mulai dari awal keluhan, ya tentu saja kalau keluhan awal yang mulai nggak terlihat varisesnya, tapi sudah ada menimbulkan keluhan sampai yang berat bisa ditangani di sini. Karena di sini ada bedah vaskular ya, ada divisi bedah vaskular, ada poliklinik bedah vaskular ya, dan juga fasilitasnya baik diagnostik maupun penanganan secara operasi maupun minimal invasif sudah bisa dikerjakan di RSM. Yang canggih-canggih tadi Yang juga di canggih-canggih RSCM bisa ya, Dok ya? semuanya. Jadi yang canggih-canggih tadi ada yang menggunakan panas ya, bisa laser, bisa radiofrekuensi, ada juga yang menggunakan yang tidak panas, yang lebih cepat ya, menggunakan lem blue ya, atau menggunakan obat seperti skleroterapi dengan mekanikal, semuanya bisa dilakukan di RSM. Oke, berarti bisa one stop service ya, Dok, di RSCM, dari diagnosisnya sampai tata laksana mutakhir pun semua bisa di RSCM ya, Dok. Oke, Dok, mungkin terakhir. Dan itu juga ditangani oleh banyak ahli bedah vaskular Ya. yang ada. Oke, Dok. Oke, Dok, mungkin ada pesan nggak buat sobat sehat RSCM yang lagi menonton ini, mungkin kira-kira dokter mau pesankan apa, terutama untuk topik yang kita bahas ini tentang varises ini, Dok? Ya, varises ini penyebabnya sebenarnya kalau dari awal karena perubahan pola hidup ya, di samping kalau kita genetik ya kita nggak tahu ya, ibu kita kadang-kadang nggak tahu apalah ibu kita tuh emang varises atau enggak ya. Tapi yang penting adalah ya perbaiki. Jadi pola hidup kita ya, jangan sampai kita gemuk ya, kita harus tetap berolahraga ya. Kalau misalnya sudah ada varises ya, ya memang kita harus datang ke fasilitas kesehatan walaupun kita anggap walaupun pemulaannya sebagai kosmetik, tapi lama-lama kalau apalagi sudah ada gangguan ya harus datang ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Sedini mungkin kita datang, sedini mungkin ditangani, maka hasilnya akan lebih baik dan kemungkinan terjadi komplikasi yang lebih berat lebih sedikit. Ya. Kira gitu. Ya, terima kasih banyak Dr. Dedi Pratama, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular
dan endovaskular konsultan atas waktunya dan pencerahannya buat semua sobat sehat RSCM ya Dok. Ya, Kita sudahi bincang-bincang podcast RSCM kita hari ini. Semoga bermanfaat buat seluruh sobat sehat RSCM yang menonton acara kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSCM menolong memberi yang terbaik.